Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak DKM kita, Bapak Didik Soekardi, Bapak Haji Nali, Bapak Heri, Ibu Fakhrinusa, dan ibu-ibu yang lain. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kemudahan untuk menggapai cita-cita mulia, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga para jamaah yang mungkin menyempatkan waktu sekilas mendengar suara kami juga mendoakan semoga para jamaah di luar sana juga selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan dan rezeki berlimpah, sehat, panjang umur, bahagia dunia, bahagia akhirat. Gimana para jamaah, sehat semuanya? Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur dengan kesehatan ini. Allah memberikan kita seluas-luasnya waktu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepadanya. Dengan kita melaksanakan serangkaian ibadah seperti ini menunjukkan rasa cinta yang ada dalam diri kita. Kalau sudah cinta berbicara, maka halangan apapun akan dapat dilewati dan sukses dalam melewati tantangan tersebut. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tertinggi dan wajib hukumnya. Karena dengan cinta inilah kita akan kuat dan mampu menghadapi segala apapun. Dan dengan cinta inilah kita akan sukses melaksanakan syariat-syariat yang diwajibkan kepada kita semuanya. Dan dengan cinta inilah kita akan abadi dalam iman dan Islam. Dan dengan cinta inilah Allah senantiasa hadir dalam hati kita, dalam pikiran kita, menyebut namanya, mengingat kekuasaannya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Insya Allah dengan cinta ini kelak kita menutup mata, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Dan insya Allah dari mulut kita akan dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat suci, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Karena ujungnya kita akan ke sana. Suatu hari nanti, di hari apa, di usia berapa, kejadian itu akan menjadi suatu kenyataan bahwa kita akan kembali kepadanya. Semoga kita kembali kepadanya dalam keadaan penuh cinta, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan, benar-benar bahagia di alam kubur dan alam-alam selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita doakan khususnya kepada Bapak Entit atau Bapak Tugimin yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk mempercantik plafon masjid kita. Alhamdulillah, kelihatannya seperti hotel ini, indah dan cantik masjid kita. Alhamdulillah. Semoga dengan sumbangan Bapak Tugimin beserta keluarga menjadi amal terbaik, mendatangkan berkah, pahala besar, rumah tangganya selalu dalam samara, sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak keturunannya selalu dalam keberkahan, serta usaha-usahanya dimudahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan untuk para tukang dan para jamaah yang membantu, baik jamaah kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang telah membantu untuk mensukseskan perbaikan plafon ini. Mudah-mudahan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sumber keberkahan bagi diri kita, bagi usaha kita, dan bagi keluarga kita, para jamaah sekalian. Dan terus kita berdoa semoga masjid ini selalu mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu akan terus mendapatkan anugerah terindah. Insyaallah niat kita nanti akan kita lanjutkan pembangunan kita, yaitu perbaikan atap. Semoga ini menjadi satu kenyataan yang Allah mudahkan untuk kita. Dan jangan lupa sebelum itu juga kita bersama-sama untuk mengurus perizinannya, sehingga apapun yang kita bangun nanti di sini kuat secara hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Terima kasih kepada Bapak TKM yang terus memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan di masjid ini. Semoga langkah-langkah Pak DKM kita, Bapak Didi Soekardi, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumber berkah, sumber rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya, memenuhi biaya-biaya untuk kemajuan dirinya dan keluarganya. Atas doa-doa ini mari kita baca surah Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking pentingnya yang namanya doa sampai dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi modal hidup kita yang terbaik adalah doa. Dengan doa segala-galanya akan tercapai pada akhirnya nanti. Dalam Al-Quran banyak doa-doa diajarkan kepada kita. Dan seluruh nabi juga memiliki doa-doa untuk membantu kelancaran perjuangannya menyebarkan dakwah Islam. Dengan doa ini membuktikan bahwa kita tidak bisa berbuat apapun. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada rasa kesombongan di hati kita. Semua tercapai atas izin dan ridha
Allah Subhanahu wa taala. Ini karena doa-doa yang kita selalu mohonkan dalam setiap keadaan apapun. Ya, termasuk kita bisa hadir di tempat ini juga atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong kita, mana mungkin kaki kita dapat melangkah ke rumahnya yang mulia ini, yang terhormat ini. Kita di sini adalah tamunya Allah. Yang namanya tamu pasti dimuliakan. Kita kedatangan tamu saja kita memuliakan tamu tersebut. Menyuguhkan minuman, makanan, menyambutnya dengan sambutan terbaik. Apalagi Allah yang menyuruh kita memuliakan tamu, kemudian kita datang di rumahnya, maka tentu Allah lebih dari makhluknya menyambut kita, menjamu kita. Ya, tentu sifatnya gaib. Sambutan Allah di sini bentuknya rahmat, ketenangan, kedamaian, kekhusyuan, ketulusan, kesabaran. Ini adalah bentuk jamuan Allah yang berbentuk spiritual, bukan makanan yang bersifat fisik, tapi makanan yang bersifat rohani, membuat kita bahagia, lapang hati kita. Ini adalah jamuan dari Allah, dan ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mau ke masjid. Gak mungkin. Orang yang benar-benar merasakan kelapangan, kesejukan, ketentraman di batinnya adalah orang-orang yang dijamu oleh Allah di masjid ini. Maka bersyukurlah kita sedang dijamu pada kesempatan ini. Dan tidak menutup kemungkinan secara fisik juga kita akan dijamu. Ketika kita berusaha nanti di luar sana, Allah memudahkan rezeki-rezeki yang kita cari. Itu adalah bentuk jamuan Allah secara rahasia melalui perantara hamba-hambanya. Tapi jamuan yang paling penting, yang paling tinggi nilainya adalah jamuan spiritual seperti ini. Kita menikmati ilmu-ilmu yang disampaikan. Kita menikmati ibadah salat yang kita lakukan. Doa zikir yang kita lakukan. Ini adalah bentuk jamuan Allah yang diberikan kepada kita. Tidak semua mendapatkan hal ini. Maka kita wajib bersyukur. Semoga Allah menerimanya sebagai amal terbaik untuk kita. Dan semoga ini menjadi modal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujungnya semuanya kita akan menutup mata. Ya, kita enggak akan kemana-mana ini. Pasti ujungnya adalah kita pindah dari alam dunia menuju alam kubur. Semoga pindahnya kita nanti adalah pindahnya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan kita dalam proses sakaratul maut, dibahagiakan diri kita di alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kita yang selalu kita mohonkan. Alhamdulillah kita sudah sampai Asmaul Husna yang ke 92, yaitu Ad-Dar. Apa jemaah? Ad-Dar. Insyaallah semoga kita panjang umur, semoga kita sehat. Ya, sekitar 7 lagi ya. Benar ya? Kita 7 lagi kita akan menuntaskan Asmaul Husna ini. Ini yang ke-892, yaitu Ad-Dar. Artinya yang maha memudaratkan, yang maha memberi derita. Dapat kita jumpai salah satunya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am ayat 17. Memang dalam Al-An'am 17 ini tidak ketengahkan kepada kita kata Ad-Dar.
Di sini diketengahkan kata ad-dur, ya. Ad-dur artinya kemudaratan. Ya. Dan ayat-ayat yang lain juga tidak disebutkan kata ad-dar. Ada bentuknya ad-dur dan lain sebagainya. Tapi mengarah kepada kemudaratan. Ini indikasi bahwa yang dapat memberikan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang memberikan kemudaratan, maka sifat yang melekat padanya adalah ad-dar. Apa jamaah? Ad-dar, yang maha memberikan kemudaratan atau derita. Surah Al-An'am artinya binatang ternak, surah yang ke-6. Ya, surah yang ke-6. Ada pada juz ke-7 dan juz ke-8. Jumlah ayatnya 165 ayat. Juz 7 dari ayat 1 sampai 110. Juz 8 dari ayat 111 sampai 165. Alhamdulillah, pagi ini kita mengikuti sholat subuh, memasuki awal-awal surah Al-An'am, memasuki juz yang ke-7. Ya, alhamdulillah. Jadi selama kita sholat subuh baru sampai juz 7 ini. Kita sholat subuh di tempat ini. Karena memang saya bukan penghafal Al-Quran. Sebelum saya jadi imam, saya hafalin dulu berkali-kali. Satu halaman bisa dihafalkan 2 minggu, kadang 3 minggu, kadang 1 bulan. Karena daya tangkap saya memang lemah, ya, tidak seperti orang-orang. Saya mulai menghafal Quran itu dari SMA, bayangkan, aliyah ya. Sampai sekarang baru dapat 7 juz, coba. Itu pun lupa-lupaan, paling yang diingat itu yang akhir-akhir. Ya, karena kita jadikan sebagai surat imam ya untuk sholat ya. Dijadikan sebagai ayat untuk imam pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, jadi alhamdulillah kita tetap bersyukur walaupun pelan. Selama kita sholat subuh di sini sudah memasuki juz ke-7. Apakah kita bisa khotam? Wallahu alam. Semoga kita panjang umur. Hanya dengan modal semangat, makanya saya terus menghafal Quran. Walaupun sangat lama nggak apa-apa. Ya, sehalaman bisa hafal 1 bulan, 3 minggu nggak apa-apa. Makanya jangan heran para jemaah. Setiap hari selalu saya ulang-ulang itu ayat-ayat itu karena memang belum nambah hafalannya. Walau demikian, semoga itu semua menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melihat surah Al-An'am ayat ke-17. Insyaallah kita bersabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa in, dan jika yamsaska,
menimpakan kepadamu Allah oleh Allah bidurrin, kemudaratan. Fala, maka tidak ada kasyifa, yang menghilangkan, lahu, baginya atau padanya, illa, kecuali huwa, dia. Wa in, dan jika yamsaska, dia menimpakan kepadamu bi khairin, kebaikan, fahuwa, maka dia ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Jadi jelas para jamaah sekalian, yang memberikan kemudaratan Allah Ta'ala, yang memberikan kebaikan Allah Ta'ala. Ya, itu semua atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Kalau Allah memberikan kemudaratan kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu menolaknya, tidak ada yang mampu menghalang-halanginya. Betapapun manusia ingin dengan sekuat tenaga segala cara menghalang-halangi orang tersebut supaya tidak mudarat, tidak bisa, karena Allah sudah memberikan keputusan. Demikian juga ketika Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepada seseorang, maka itu adalah bentuk kuasanya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Jadi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan itu pasti akan kita dapatkan, walaupun orang dengan segala cara menghalang-halanginya, pasti kebaikan itu akan diberikan kepada kita, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ad-dar maha memudaratkan sesuai kehendak yang ditentukan, agar menjadi suatu pelajaran bermanfaat dalam kehidupan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh syair ini, ad-dar artinya Allah yang maha memudaratkan. Tentu itu bukan sembarangan keputusan yang diberikan, ya. Kemudaratan itu pantas diberikan kepada orang tersebut agar menjadi suatu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mengalami nasib yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam. Akan memberikan kemudaratan demi kemudaratan kepada para pembangkang, ya, para setan-setan yang berusaha merusak kehidupan di muka bumi ini. Jadi sedikit pun tidak ada celah manusia untuk menghindar dari kemudaratan yang Allah berikan kalau manusia tersebut telah berpaling dari ajaran-ajaran yang telah ditentukan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinamakan dengan sunnatullah. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Allah akan mengapresiasinya. Jika kita berbuat buruk, maka akibat keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Allah akan memberikan hukuman. Ini yang dinamakan dengan sunnatullah. Bukan kebetulan itu. Enggak ada kebetulan-kebetulan. Kita datang di tempat ini bukan kebetulan. Ini kehendak Allah. Karena kita niat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah sampaikan. Allah mudahkan. Jadi jangan mengatakan kebetulan saya datang di masjid ini. Enggak. Kita datang di masjid ini atas pertolongan
dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya niat, punya keinginan ingin bersama mendekatkan diri kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka para jamaah sekalian, untuk kebaikan kita mesti semangat. Karena itu maunya Allah. Dan Allah akan memberikan apresiasi di luar dugaan kita nanti. Seperti di masjid ini, kita jangan malu-malu untuk membersihkan masjid ini. Kita ngepel, kita gelar karpet, kita bersih-bersih. Ini adalah nilai kebaikan yang tinggi pahalanya. Kalau kita ikhlas untuk mengurus masjid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi ya, dalam bentuk balasan-balasan yang tidak diduga-duga. Mungkin kesehatannya terjaga, rumah tangganya selalu bahagia, rezekinya selalu mengalir, dan anak-anaknya semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi pantulan kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, pantulan keburukan yang kita lakukan itu akan melukai diri kita sendiri. Pilihan ada pada diri kita. Mau baik silahkan, mau buruk silahkan, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan, mau rajin silahkan, mau malas silakan. Pilihan ada pada diri kita. Kita diberikan akal, kita diberikan agama untuk memilih itu semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan suatu apresiasi yang terbaik dari Allah, balasan-balasan yang terbaik dari Allah, maka pilihan kita yaitu bersemangat dalam melaksanakan kebaikan, tetap menjaga iman Islam, menjaga akhlak yang mulia, dan senantiasa berlaku yang terbaik di atas muka bumi ini. Inilah perjuangan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memilih hal-hal yang baik. Allah memberikan kemudaratan pada umur yang diamanahkan. Jika tidak berbuat kebaikan, kedamaian dan keselamatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba diperhatikan unten-unten syair yang saya buat ini. Ini bukan asal ngarang ya. Ini penuh pertimbangan, ya, penuh penjiwaan. Ini saya buat semalam dari jam 1 lewat ya, sampai menjelang subuh ya. Untuk membuat kata-kata seperti ini tidak mudah ternyata ya. Ya, untuk merangkai kata-kata seperti ini butuh satu perenungan, penjiwaan ya. Moga-moga ini merupakan hidayah untuk kita, sehingga ini menjadi acuan kita dalam menapaki hidup kita yang sementara ini. Allah memberi kemudahan pada umur yang diamanahkan. Jika tidak berbuat kebaikan, kedamaian dan keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudaratan, balasan setimpal. Jika umur yang kita hadapi ini, umur yang ada ini, yang diamanahkan kepada kita, digunakan tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat kedamaian, tidak berbuat keselamatan, maka akan menjadi mudarat dan malapetaka bagi kita. Umur kita sangat pendek, jangan sampai menyalahgunakan. Gunakan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menggapai ridha Allah. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan, yang kita lakukan.
dengan kedamaian-kedamaian yang kita tunjukkan, ingin hidup selamat, maka dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari kemudaratan dan derita yang ada. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau berbuat kebaikan, malah yang ada adalah keburukan, umur kita habis untuk hal-hal yang sia-sia, berbohong, memfitnah, buruk sangka, ya, menciptakan suasana-suasana perpecahan, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, maka keburukan-keburukan itu akan kembali kepada orang tersebut pasti. Jadi jangan coba-coba di umur kita yang pendek ini untuk berbuat keburukan, maka itu akan memudaratkan hidup kita. Tidak ada ceritanya orang yang berbuat keburukan dalam hidupnya itu endingnya akan mengalami suatu kebaikan. Tidak ada. Bahkan orang-orang pun akan menyalahkan kita, tidak setuju kepada kita, benci dan marah kepada kita kalau kita suka berbuat keburukan, suka berbuat kerusuhan, suka berbuat perpecahan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah suatu warning bagi kita. Dalam umur kita yang pendek ini yang diamanahkan kepada kita, manfaatkan dengan seoptimal dan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jangan pernah malas berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu besar artinya untuk kita. Karena kebaikan yang kecil itu akan membuat hidup kita akan bahagia. Contohnya kita senyum, itu kan remeh kecil. Kalau setiap hari kita senyum, maka hati kita akan bahagia. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan untuk kita. Tetapi sebaliknya, keburukan-keburukan yang kita lakukan itu akan memudaratkan hidup kita. Allah akan memberikan kesempitan dalam jiwa hati kita, dalam pikiran kita. Dan Allah akan memberikan rintangan, halangan yang sungguh akan menyulitkan hidup kita. Jalan-jalan buntu yang akan memberatkan hidup kita. Maka kalau mau kita selalu dimudahkan oleh Allah, diberikan kita pertolongan, dimudahkan segala urusan kita, dibahagiakan hidup kita, maka laksanakanlah kebaikan demi kebaikan sekecil apapun niatnya lillahi ta'ala. Allah memberi kemudaratan pada keluarga yang diamanahkan jika tidak pernah melakukan pembinaan sesuai aturan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Betapa banyak kita melihat, menyaksikan keluarga-keluarga di dunia ini yang awalnya terlihat aman-aman saja. Awalnya terlihat harmonis, begitu bahagia. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba rumah tangga tersebut menjadi kacau. Tidak harmonis lagi. Tidak ada rasa cinta. Tidak ada rasa damai dan bahagia dalam keluarganya. Bahkan tidak jarang kita melihat keluarga tersebut akhirnya berpisah. Apa yang diharapkan selama ini cinta yang abadi ternyata itu hanya mimpi. Apa yang diharapkan selama ini rumah tangga penuh bahagia itu adalah mimpi. Kalau dia punya anak, yang jadi korban adalah anak-anaknya. Kehilangan figur orang tuanya karena orang tuanya tidak harmonis, berpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, mengapa ini terjadi jamaah?
Karena rumah tangga tersebut tidak membinanya dengan aturan agama, hanya berlandaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu awalnya manis, bahagia, tapi di akhirnya penuh dengan derita, ya, penuh dengan keburukan. Maka jangan pernah mengatur rumah tangga kita dengan hawa nafsu. Kita atur rumah tangga kita dengan aturan-aturan agama. Bagaimana aturan agama? Sebagai seorang istri umpama, ya, benar-benar melayani suami, tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Senyum dengan wajah yang penuh ramah, cintai sepenuh hati, ya, lindungi, jaga nama baiknya, jangan membuka aib suami kita. Karena ketika berkeluarga baru ketahuan itu, iya, cacat kurang seorang suami, baru ketahuan. Setelah kita bulan-bulan bertahun-tahun, baru kita tahu kekurangannya. Maka jangan pernah menceritakan aib kepada siapapun, karena itu adalah awal akan rusaknya rumah tangga. Jangan melibatkan orang kedua, orang ketiga terhadap kekurangan rumah tangga kita, karena itu akan menjadi besar nanti. Dan ini banyak terjadi. Yang namanya mulut kadang susah dikendalikan. Nah, inilah perlunya kita ngaji. Kalau kita berkeluarga, mari kita benar-benar menjaga keluarga kita dengan penuh rasa cinta. Istri benar-benar menyayangi suaminya, mencintai suaminya setulus-tulusnya lillahi ta'ala. Jangan sampai ada istri yang mencintai, menyayangi istrinya karena hartanya, karena ketampanannya. Semua itu semu, tidak ada yang abadi. Cinta yang abadi adalah cinta lillahi ta'ala. Kita juga sebaliknya nih, seorang suami, jangan pernah kita mencintai istri kita karena kecantikannya, karena kecantikan itu akan pudar. Jangan pernah kita menyayangi istri kita karena kekayaannya, karena kekayaan itu akan menjadi malapetaka. Hendaknya kita mencintai istri kita lillahi ta'ala, maka Allah akan menjaga cinta kita. Jadi yang menjaga cinta dalam rumah tangga itu bukan kita. Cinta itu punya Allah, datang dari Allah. Kalau kita berumah tangga lillahi ta'ala, maka Allah akan menjaga cinta kita. Seperti orang tua kita di kampung-kampung itu sederhana sekali. Zaman-zaman dulu tuh rumahnya rumah pagar, betul jamaah? Sederhana, makannya, minumnya sederhana ala kampung, kangkung, ubi, singkong dan lain-lain. Tapi mereka kok bahagia kelihatannya jamaah ya. Awet itu rumah tangganya sampai tua, sampai punya cucu, punya cicit banyak. Kayak mertua saya tuh di kampung tuh umur udah mau 100 tahun. Ya, awet itu sampai istrinya meninggal duluan. Ya, beliau itu awet rumah tangganya karena sederhana, tidak neko-neko. Cintanya bukan cinta gombal, cinta nafsu, tapi cinta lillahi ta'ala. Ini jamaah jangan didengar doang, diamalkan, dibuktikan ini. Kalau dalam rumah tangga kita cintanya karena Allah, maka Allah menjaga cinta kita. Setiap kita melihat istri kita makin nikmat. Setiap kita melihat suami kita makin nikmat. Betul jamaah? Iya. Makin bahagia ketemu istri, ketemu suami. Ya, pulang kerja makin bahagia, makin senang. Karena cinta kita murni lillahi ta'ala. Silakan dibuktikan jamaah. Rasakan itu. Kalau cinta jamaah palsu pasti bosan. Istri kita kan wajahnya itu doang. Suami kita kan wajahnya itu doang. Lama-lama bosan. Betul jamaah? Iya, nggak ada kebahagiaan di situ. Cinta palsu pasti cintanya tidak akan abadi. Tapi cinta karena Allah itulah sebenar-benarnya cinta yang akan membuat kita bahagia, melahirkan suasana sakinah, mawaddah, warahmah.
Semoga cinta kita abadi dengan pasangan hidup kita, suami istri kita, anak-anak kita. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Dan kelak di akhirat kita sama-sama masuk surga. Bidadari kita di surga nanti ya istri kita. Ya, anak-anak kita juga ikut di situ. Masuk surga, alangkah bahagia. Itulah rumah tangga samara. Rumah tangga samara itu di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Allah memberi kemudaratan pada harta yang diamanahkan. Jika menjadi suatu kebanggaan yang melahirkan kesombongan, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingat jamaah, harta itu bukan milik kita, datang dari Allah. Jangan merasa ini punya saya, ini milik saya. Kalau kita mengatakan ini punya saya, ini milik saya, kecenderungannya adalah bangga-bangga, pamer-pamer, sombong-sombong. Allah enggak suka itu. Harta yang kita sombongkan itu enggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Qarun itu kuncinya saja sampai dibawa oleh orang-orang keker. Puluhan orang-orang keker. Saking banyaknya itu kuncinya. Emas permatanya bergudang-gudang. Istananya megah. Iya. Kemudian sombong. Ya sudah, habis. Ditenggelamkan itu harta bendanya. Seluruhnya tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itu contoh kepada kita. Qarun yang demikian kaya raya saja hancur, musnah harta benda. Apalagi kita yang gak ada apa-apanya nih sombong, bahaya. Nasib kita, ya, gak akan jauh seperti Qarun. Ya, mungkin kita gak tenggelam ke dasar bumi, ya. Tetapi dalam bentuk lain, Allah memberikan azabnya. Mungkin tidak ada rasa tenang dalam hati. Tidak ada rasa bahagia di hati. Kemudian dikirim penyakit-penyakit yang membuat harta benda kita habis untuk berobat. Itu ujungnya. Ya. Jadi harta benda yang ada diberikan oleh Allah itu bukan masalah sedikit atau banyak. Bisa enggak kita gunakan harta benda itu? Kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan, maka kita akan selamat dari kehancuran. Tapi kalau kita sombong-sombong, bahaya itu. Maka akan menjadi suatu malapetaka kelak di kemudian hari. Makanya kita mengingatkan ini, jangan sampai dalam diri kita ada kesombongan. Karena manusia terlalu cepat sombong, terlalu cepat pamer. Ya, lupa bahwa harta benda itu bukan miliknya, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan kita tinggalkan satu saat nanti. Terakhir, Allah memberi kemudaratan pada pangkat dan kedudukan jika berbuat kezaliman, penindasan dan penyiksaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan kira kalau kita punya pangkat kedudukan itu adalah sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat terhormat. Kalau kita gunakan jabatan, pangkat dan kedudukan itu untuk kezaliman, penindasan, penyiksaan, justru akan menyerang dirinya sendiri. Ya, betapa banyak kita baca dalam sejarah raja-raja sombong yang habis, ya, yang mengenaskan.
dan kekuasaannya menghancurkan kehidupannya. Ini pun akan terjadi pada zaman kita. Kalau ada orang sombong, semena-mena, zalim, menindas kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, maka tunggulah akan Allah lenyapkan itu. Allah berikan kemudaratan kepada orang tersebut. Karena Allah tidak suka kepada mereka yang menampilkan kesombongan, kesemena-menaan karena pangkat dan kedudukannya seperti Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa? Raja besar. Kecilnya sudah jadi pangeran. Tentaranya banyak, kalau perang gak pernah kalah, gak pernah sakit. Ya, tapi mengapa ke ujungnya mati sangat hina? Ya, tenggelam di laut merah. Karena kesombongannya, ya, merasa diri raja hebat, raja perkasa, sampai-sampai mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 nabi untuk mengingatkan Firaun untuk menghentikan kebiadabannya, kesombongannya, tapi tidak mempan. Akhirnya Firaun ditenggelamkan. Ini pun akan terjadi pada zaman kita dan zaman-zaman berikutnya. Siapapun penguasa, ya, siapapun orang dengan jabatannya, dengan kedudukannya semena-mena, zalim, menindas, menyiksa, maka akan hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan orang akan mendoakan yang tidak-tidak. Semoga dia matinya mengenaskan. Semoga dia matinya menderita. Semoga dia hancur. Itu otomatis itu. Ya, kalau orang sudah tidak suka karena kezalimannya itu, tidak akan mendapatkan dukungan, bahkan akan mendapatkan doa-doa yang bersifat kutukan, dan ini menakutkan dan menyeramkan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita memiliki pribadi karena kedudukan kita, karena pangkat kita, lalu kita semena-mena sombong dan menyiksa kepada rakyat kita. Alhamdulillah, semoga dengan ad-dar ini kita semakin takut kepada Allah. Jangan sampai kita ditimpakan kemudaratan dan siksa akibat ulah kita sendiri yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.